Halo para rekan-rekan sekalian, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang apa itu koperasi. Jadi di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan ada beberapa materi dan materi yang saya ingin presentasikan kali ini yaitu temanya adalah koperasi. Mohon maaf. Baik, langsung saya mulai. Nama saya Doni Prakoso dengan nomor induk mahasiswa 289225566 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Jadi langsung saya mulai ya, sejarah koperasi di Indonesia. Eh, Pengertian koperasi yaitu koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi dengan prinsip kebersamaan, demokrasi, kemandirian, dan ekonomi berkeadilan. Lalu sejarah koperasi sendiri di Indonesia itu pada mulanya didirikan di tahun 1908, 1908 ya. Jadi dengan nama The Purwokertosi Hulp and Spark Bank der In Inland Sea Hoofden. Koperasi ini didirikan oleh seorang Belanda bernama P.W. Jensen yang untuk membantu para petani pribumi. Pada masa penjajahan Belanda, koperasi di Indonesia berkembang sangat pesat dan banyak didirikan oleh Belanda untuk memperkuat perekonomian mereka. Setelah kemerdekaan Indonesia, koperasi menjadi salah satu instrumen untuk membangun perekonomian. Lalu selanjutnya, kontribusi koperasi terhadap perekonomian. Koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Koperasi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang sulit mengakses perbankan konvensional. Selain itu, koperasi juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan akses pada modal usaha dan pelatihan kewirausahaan. Mekanisme pengambilan keputusan dalam sebuah koperasi biasanya beranggotakan orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan sosial. Dalam menjalankan bisnisnya, koperasi harus memastikan keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Jadi sebuah keputusan itu diambil melibatkan semua anggota yang ada di dalam sebuah koperasi tersebut. Lalu mekanisme pengambilan keputusannya itu eh, ada beberapa mekanisme yang pengambilan keputusan yang umum digunakan dalam koperasi, yaitu yang pertama adalah musyawarah. Musyawarah merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh anggota koperasi. Dalam musyawarah, setiap anggota memiliki hak suara yang sama dan keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas, yaitu suara terbanyak. Lalu yang kedua adalah rapat anggota. Rapat anggota merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan secara berkala dalam rapat anggota. Anggota koperasi dapat memberikan masukan dan saran terhadap kebijakan dan program kerja koperasi. Yang ketiga, Dewan Pengawas. Dewan Pengawas merupakan lembaga yang bertugas mengawasi kinerja pengurus koperasi. Dewan Pengawas juga memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa antara anggota koperasi dengan koperasi dengan anggota lain jika ada sebuah sengketa seperti itu. Keputusan yang diambil oleh Dewan Pengawas bersifat final dan mengikat. Lalu jenis-jenis koperasi. Jadi koperasi itu seperti yang kita ketahui adalah bentuk organisasi ekonomi yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan mencapai tujuan ekonomi secara kolektif. Ada beberapa jenis koperasi yang umum ditemui, antara lain, satu, koperasi konsumen. Jenis koperasi yang didirikan oleh sekelompok orang untuk membeli barang dan jasa secara kolektif. Anggota koperasi ini menggunakan kekuatan kolektif. Mereka untuk mendapatkan harga lebih murah atau manfaat lainnya dalam pembelian barang atau jasa.
Yang kedua, koperasi produsen. Koperasi produsen dibentuk oleh sekelompok produsen atau pekerja yang bergerak dalam bidang produksi atau manufaktur. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tawar anggotanya dalam pemasaran produk atau bahan baku, meningkatkan efisiensi produk dan berbagi manfaat ekonomi. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam juga dikenal sebagai koperasi kredit. Berfokus dalam pemberian pinjaman kepada anggotanya, anggota dapat menabung di koperasi ini dan juga meminjam dana dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari lembaga keuangan komersial. Yang keempat, koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran didirikan oleh para petani atau produsen untuk memasarkan produk mereka secara bersama-sama. Koperasi ini membantu anggotanya dalam hal pemasaran, distribusi, dan penjualan produk mereka, sehingga meningkatkan daya tawar dan akses pasar. Yang kelima, koperasi jasa. Jenis koperasi ini menyediakan jasa kepada anggotanya, seperti jasa kesehatan, pendidikan, transportasi, perumahan, atau jasa profesional lainnya. Koperasi jasa berfokus pada pemenuhan kebutuhan anggotanya dalam hal jasa yang spesifik. Koperasi pekerja yang keenam. Koperasi pekerja juga dikenal sebagai koperasi buruh atau koperasi karyawan, dimiliki dan dijalankan oleh para pekerja atau karyawan suatu perusahaan. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan negosiasi para pekerja, memperoleh manfaat ekonomi, atau bahkan mengambil alih kepemilikan perusahaan. Selain jenis-jenis tersebut, ada juga beberapa koperasi lain yang berfokus pada sektor tertentu, seperti koperasi nelayan, koperasi kesehatan, koperasi energi, dan sebagainya. Jenis koperasi dapat bervariasi di setiap negara, tergantung pada undang-undang yang berlaku di suatu negara tersebut. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota melalui kerjasama ekonomi. Berikut ada beberapa tujuan umum yang ingin dicapai oleh koperasi. Yang pertama, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anggota. Koperasi berusaha memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan anggota dengan cara yang terbaik dan paling efisien. Ini bisa meliputi penyediaan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah, akses ke pembiayaan yang terjangkau, atau penyediaan layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kekuatan ekonomi anggotanya. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kondisi ekonomi anggota. Dapat dilakukan dengan cara memasarkan produk anggota secara kolektif, meningkatkan akses ke pasar yang lebih besar, atau menyediakan pelatihan dan pendidikan ekonomi kepada anggota untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang ketiga, pemberdayaan anggota. Koperasi bertujuan untuk memperdayakan anggotanya dengan memberi mereka peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam sebuah rapat. Prinsip demokrasi diterapkan dalam pengambilan keputusan koperasi. Yang keempat, solidaritas dan kerjasama. Koperasi mempromosikan nilai-nilai solidaritas, saling tolong-menolong, dan kerjasama di antara anggotanya. Mereka bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dan saling mendukung dalam mencapai keberhasilan koperasi. Yang kelima, pembangunan masyarakat. Selain memberikan manfaat bagi anggota, koperasi juga berperan dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Koperasi dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat, dan memberikan kontribusi ekonomi dan sosial yang positif kepada komunitas lokal. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan. Koperasi dapat menyediakan program pendidikan dan pelatihan kepada anggota dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang-bidang tertentu. Hal ini membuat anggota dan masyarakat menjadi lebih kompeten dan mampu mengatasi tantangan ekonomi. Dari tujuan koperasi dapat bervariasi tergantung pada jenis koperasi dan kebutuhan anggota serta masyarakat di mana koperasi itu beroperasi. Lalu manfaat bergabung dengan koperasi itu mendapatkan akses ke produk atau layanan dengan harga yang lebih terjangkau, mendapatkan keuntungan dari hasil produk atau pemasaran produk bersama sebagai anggota koperasi.
produsen, mendapatkan akses ke layanan jasa dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih terjangkau sebagai anggota koperasi. Pengaruh koperasi dalam membantu ekonomi Indonesia. Koperasi memiliki peran penting dalam membantu perekonomian Indonesia, baik secara lokal maupun nasional. Beberapa pengaruh koperasi tersebut diantaranya meningkatkan perekonomian daerah dengan membantu mengembangkan usaha mikro kecil atau menengah atau bisa disebut dengan UMKM. Lalu meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat sekitar melalui program-program sosial dan kemanusiaan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing ekonomi nasional dengan mengembangkan sektor UMKM yang dapat menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dan tadi kita sudah menyebutkan manfaat, tujuan, terus pengaruh koperasi untuk membantu ekonomi Indonesia. Selanjutnya akan saya uraikan cara bergabung dengan koperasi. Cari koperasi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat Anda, itu yang pertama. Kita harus menentukan koperasi apa yang sesuai dengan yang kita minati dan kebutuhan kita. Yang kedua, kita mengisi formulir pendaftaran anggota dan lengkapi persyaratan yang diminta. Biasanya masing-masing koperasi itu mempunyai persyaratan yang berbeda-beda, jadi kita perlunya mencari informasi sebelum mengisi formulir tersebut. Yang ketiga, bayar uang pendaftaran dan simpanan awal yang diminta oleh koperasi. Yang keempat, setelah pendaftaran Anda disetujui, Anda akan menjadi anggota koperasi dan dapat menikmati manfaat tersebut. Kesimpulannya, koperasi adalah sebuah bentuk organisasi ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota. Melalui kerjasama ekonomi dan nilai-nilai solidaritas, koperasi berusaha memberikan pelayanan yang berkualitas, meningkatkan kekuatan ekonomi anggota, memberdayakan anggota, membangun solidaritas dan kerjasama, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Koperasi memiliki keunikan dalam struktur dan prinsip kerjanya. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan dan prinsip demokrasi diterapkan dalam pengelolaan koperasi. Hal itu memberikan kesempatan pada anggota untuk berperan aktif dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi mereka. Lalu, koperasi juga memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, memberikan akses ke pembiayaan yang terjangkau, dan meningkatkan pendapatan anggota tersebut. Selain itu, melalui program pendidikan dan pelatihan, koperasi memberikan kesempatan bagi anggota dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang-bidang tertentu. Jadi kesimpulan, koperasi adalah sebuah model organisasi ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat secara menyeluruh melalui kerjasama, pemberdayaan solidaritas, dan pelayanan yang berkualitas. Koperasi memainkan peran penting dalam mempromosikan keadilan sosial dan pembangunan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang koperasi ini. Sedikit banyaknya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak sesuai. Mungkin saran dari rekan-rekan semua dibutuhkan. Jika ingin berkomentar, maka berkomentarlah dengan positif. Baik, dari saya terima kasih. Selamat malam.